Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Para ikhwan sekalian dirahmati Allah, para jamaah, pemirsa Roja TV dan juga pendengar Radio Roja dimanapun saudara berada, semoga kita selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Rabbul Alamin, mendapatkan bimbingan dengan petunjuk dan hidayahnya, mendapatkan segala yang kita harapkan sebagaimana yang diridhai Allah Rabbul Alamin. Kita lanjutkan kajian kita dari kitab Ad-Dawa Dawa sampai pada penjelasan al-muallif rahimahullah taala, yaitu Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Qala wa fil musnad an Muadzin qala awsani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala la tusyrik billahi syai'an wa in qutilta aw hurriqta ولا تعقن والديك وإن أمراك أن تخرج عن أهلك ومالك ولا تتركن صلاة مكتوبة متعمدا فإن من ترك صلاة مكتوبة متعمدا ولا تشربن خمرا فإنه رأس كل فاحشة وإياك والمعصية فإن المعصية تحل سخط الله. رواه أحمد. Dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Albani. Dalam Musnad Imam Ahmad dari sahabat Mu'adz bin Jabal radhiyallahu ta'ala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berwasiat kepadaku. Ini Ibnu Qayyim masih membawa hadis-hadis yang terkait dengan ancaman-ancaman supaya kita ini memiliki rasa takut di dunia ini, untuk kemudian ketika berhadapan dengan Allah Ta'ala, Allah memberikan rasa aman. Dan beliau menyampaikan tentang apa? Rasa takut ini. Apa kata beliau? Beliau menyampaikan hadis Mu'adz bahwa Rasulullah SAW berwasiat kepada Mu'adz dengan sabdanya, janganlah engkau syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun, meskipun engkau dibunuh atau dibakar. Dan janganlah engkau durhaka kepada kedua orang tuamu. Harus patuh. Meskipun kedua orang tuamu menyuruh engkau untuk keluar meninggalkan keluarga dan hartamu. Dan janganlah engkau meninggalkan sholat wajib dengan sengaja. Karena orang yang meninggalkan sholat wajib dengan sengaja, maka telah terlepas dari tanggungan Allah Rabbul Alamin. Dan janganlah engkau minum minuman keras, khamr, karena dia pangkal dari setiap perbuatan yang keji. Hati-hatilah engkau dengan perbuatan maksiat. Sesungguhnya perbuatan maksiat akan mendatangkan murkanya Allah, menghalalkan murkanya Allah. Hadis ini dikatakan oleh Syekh Ali Hasan sahih dengan syawahidnya, dan Syekh Albani mengatakan hasan. Ya. Kalau kita perhatikan hadis ini, para ikhwan sekalian, para jamaah, para pemirsa Roja TV, pertama, larangan untuk berbuat syirik. Ya,
La tusyrik billahi syai'an. Jangan engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya. Sampai di sini apa? Wa in kutilta au hurrikta. Meskipun engkau harus terbunuh atau harus dibakar. Lah ini kalau kita lihat bisa contoh terjadi kepada Ashabul Ukhdud. Ya, seorang pemuda yang sudah bertauhid, bahkan bisa mentauhidkan orang yang dekat dengan raja, menteri raja, kemudian raja menyiksa orangnya tadi, ya, orang dekatnya, menterinya sampai dibunuh. Bahkan anak muda ini suruh kembali, kemudian disuruh kepada tentaranya dibawa ke gunung goyang, dia terlempar mereka, masih hidup pemuda ini. Lalu raja minta kepada tentara dibawa ke laut goyang, terlempar ke laut, mati semua, tinggal anak muda ini diselamatkan oleh Allah Ta'ala. Apa kata anak muda? Kalau kamu mau membunuh saya, tinggal kumpulkan rakyatmu di tempat tanah lapang, ikat aku di pohon, lempar dengan panah, baca Bismillah Rabbi hadal gulam, Bismillah Rabbil gulam. Kumpulkan semua rakyatnya, dipanah dengan mengucapkan Bismillah Rabbi hadal gulam. Dengan nama Allah, Robnya anak muda ini kena pelipisnya, mati. Nah, muslim terbunuh karena mempertahankan apa? Tauhid. Nah sekarang mari kita pertahankan tauhid. Sekarang tidak perlu seperti itu. Artinya kita diberikan banyak kemudahan, diberikan banyak kesempatan mempelajari tauhid, mempertahankan tauhid. Ini para jemaah rahmati Allah. Oleh karena itu mari kita pelajari betul tentang kesyirikan. Jaga anak-anak kita, keluarga kita, masyarakat kita. La tusyrik billahi syai'an. Meskipun harus berkorban, wa in kutilta, terbunuh. Itu para jemaah. Au hurrikta, dibakar. Siapa dibakar? Nabi Ibrahim. Ya. Tapi Allah Ta'ala katakan, ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Wahai api, kuni bardan, jadilah kau dingin, bardan. Wa salaman ala Ibrahim, dan selamat bagi Nabi Ibrahim. Ada yang meninggal seperti ya Ashabul Ukhdud, termasuk seorang ibu, ya, dalam kisah Ashabul Ukhdud, pegang anaknya bayi, disuruh masuk ke parit api. Ukhdud itu parit api, suruh masuk. Ya, ibu itu ragu karena pegang anak. Allah Ta'ala kasih pertolongan. Allah memberikan pertolongan kepada sang ibu. Apa bentuk pertolongannya? Bayinya bisa ngomong. Yang namanya pertolongan tidak harus tetap hidup, tetap sehat, tetap eksis. Tidak. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah meninggal di mana? Di penjara. Tapi sampai sekarang namanya selalu dikenang. Buku-bukunya jadi referensi bagi ulama-ulama besar. Nabi Ibrahim selamat dari api. Ya. Nabi Ibrahim. Juga Nabi kita yang mulia Muhammad SAW selamat dari kejaran orang kafir Quraisy. Tapi Ashabul Ukhdud selamat juga dari tentara. Tapi ibu yang menggendong bayinya, apa bentuk pertolongannya? Bayi bisa ngomong, ya ummah, anti alal haq, wahai ibuku, engkau di atas kebenaran. Jangan khawatir, sehingga menguatkan imannya. Jadi yang namanya pertolongan Allah Ta'ala tidak harus selalu, maaf nih, ekonomi elit, itu ekonomi sulit. Tidak harus kemudian bagus ekonomi. Tidak selalu orang itu kemudian dilulukan oleh manusia. Pertolongan Allah bisa berupa perkara-perkara yang mungkin secara zahir kita, pandangan kasat mata kita tidak menyenangkan. Para jemaah rahmati Allah, ya.
Sehingga kata para ulama, termasuk Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin, yang namanya pertolongan Allah tidak harus dirasakan ketika kita masih hidup. Ini penting untuk kita menapaki jalan-jalan kehidupan ini. Kita diberi istiqomah di atas sunnah, kita diberi istiqomah di atas bimbingan ilmu, kita diberikan kesabaran memegang sunnah, ya, meskipun harus memegang bara api, itu pertolongan Allah. Api panas, tapi ketika kita berani dan kuat memegang, itu pertolongan Allah Ta'ala. Ketika saudara berani meninggalkan perbuatan maksiat yang dulunya bergelimang dengan dosa, contoh, yang merokok berhenti merokok, yang minuman keras berhenti minuman keras, yang biasa menggunakan harta riba kemudian meninggalkan. Dulu ketika bergelimang dengan riba, wah, semua oke, fasilitas. Loh, kenapa Ustaz setelah saya tinggalkan kok begini? Pertolongan Allah tidak selalu apa? Berupa apa yang kita inginkan. Para jemaah, bukan Allah mengatakan wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah akan diberikan jalan keluar dari semua persoalannya dan akan diberikan rezeki dari arah yang tidak diduga. Maka rezeki pun juga tidak harus berupa apa? Harta. Istri yang solehah, rizki. Man razaqahullah imra'atan solihatan faqad a'anahullah bisyatril dini falyattaqillah bisyatril baqi. Barang siapa yang diberi rezeki oleh Allah berupa wanita yang solehah, ya, maka Allah telah menolong separuh dari agamanya. Bertakwalah kepada Allah separuh dari sisanya. Banyak wanita ketika sang suami berhenti dari pekerjaan yang penuh dengan riba, kabur. Tapi ada juga wanita berhentilah dengan riba, Mas. Tidak ada masalah, Mas. Yang penting halal. Ini rezeki. Wanita seperti ini rizki. Istiqomah di atas sunnah, istiqomah di atas kebenaran, didukung oleh anaknya, didukung oleh istrinya, meskipun harus merasakan barangkali pedih, perih, himpitan. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Bisa jadi yang kau tidak suka itu adalah baik bagimu, dan bisa jadi yang kau suka itu buruk bagimu. Allah Ta'ala Maha tahu, sementara kalian tidak mengetahui. Ini para jemaah. Artinya di sini mempertahankan kebenaran pasti ada resiko. Kita berada di atas kebenaran istiqomah akan diberikan nikmat, dan nikmat itu tidak harus selalu dirasakan fisik. Justru nikmat yang paling besar yang dirasakan hati. Nikmat iman, nikmat tauhid, nikmat sunnah dirasakan hati kita. Ya, dan kalau itu betul-betul mendarah daging, tentu akan berpengaruh kepada fisik seseorang. Sehingga jangan heran orang ini kena masalah gini, ya Masya Allah senyumnya lebar ke sana. Ini usaha ini gak berhasil, senyumnya terlempar ke sana. Bukannya orang banyak berkecukupan dan bergelimang harta, kemudian apa? Ya, tidak bahagia. Ya, di sini yang namanya kita berjuang, memperjuangkan kebenaran, pasti ada risikonya. Ya, Allah Ta'ala berfirman, ya, am hasibtum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa wad-dharra wa zulzilu hatta yaqula ar-rasul wal ladzina amanu ma'hu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Apakah kalian mengira masuk surga begitu saja sebelum datang kepada kalian ujian yang datang
seperti orang-orang yang dahulu sebelum kalian. Masadhumul ba'sa, kesulitan, wadh-dharra, terhimpit, wazulzilut, goncang mereka. Ada yang digergaji hidup-hidup, ada dimasukkan parit api. Kita lihat bagaimana Bilal ditindih batu panas di atas padang pasir yang panas. Bagaimana Ammar bin Yasir bersama dengan keluarganya disiksa. Sementara kita apa? Tidak ada apa-apanya para ikhwan. Nabi bersabda, la tusyrik billahi syai'an wa in kutilta au hurrikta. Jangan kau syirik meskipun kau harus terbunuh atau dibakar. Nah sekarang kita mungkin korban waktu untuk belajar kitab tauhid, al-qaulul mufid ala kitab tauhid. Duduk sebentar antara maghrib sampai isya. Duduk sebentar antara waktu subuh sampai jam 7. Korbankan waktu. Ya, mungkin juga korbankan tenaga. Ini harus nyawa, maka kita harus benar-benar mengambil ibrah. Pelajaran yang penting. Kenapa? Karena terbunuhnya di dunia, terbakarnya di dunia, nanti akan menyelamatkan kita di akhirat. Diberikan rasa takut di sini, rasa aman kita dapatkan di akhirat. Bukankah Allah Ta'ala kata sebagaimana Nabi bersabda mengatakan kepada penghuni neraka yang paling ringan, ternyata apa? Dan dia kekal dalam neraka, ringan dia siksanya, paling ringan. Apa penyebabnya? Kekal, syirik. Dan kalau dia diminta untuk tebusan dengan dunia dan isinya, dia mau sebagai tebusan. Sebagaimana hadis Anas bin Malik riwayat Muslim, yaqulu Allah Ta'ala li ahwani ahli nari azaban yaumal qiyamah law kana laka dunya wa ma fiha akunta muftadiyan biha, yaqulu na'am, yaqulu aradtu minka ahwan min hada wa anta fi sulbi adam wa hasibuhu yaqul ya Allah wa hasibuhu yaqul Allah udkhilah anna Allah tusyrika bi fa abaita illa asyirka. Rawahu Muslim. Allah Ta'ala berkata kepada penghuni neraka yang paling ringan adabnya pada hari kiamat kelak. Apa perkataan Allah? Berupa pertanyaan. Kalau kamu punya dunia dan isinya, ini penghuni neraka yang paling ringan. Kalau kita tahu orang musyrik yang paling ringan siksa nerakanya siapa? Abu Thalib. Ahsan, barakallahu fi Abu Thalib. Allah berkata kepada orang paling ringan adab di neraka, kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus adab nerakamu ini? Tanpa pikir panjang, yaqulu na'am, iya ya Allah. Apa kata Allah? Aradtu minka ahwan min hadza. Aku minta padamu yang lebih ringan daripada itu. Wa anta fi sulbi Adam, Allah tusyrika. Ketika engkau berada di sulbinya anak Adam, yaitu apa? Jangan syirik. Wasibuhu yaqul wala udkhiluka annar. Sehingga aku tidak akan masukkan kamu neraka. Fa'abaita, dan kamu tidak mau illa syirka, kecuali milik kesyirikan. Jadi siksa neraka paling ringan dan dia kekal dia di dalam neraka. Ketika siksa ringan itu ditanya, kalau kamu punya dunia dan isinya, apakah kamu mau menebus dengan lantang tanpa pikir panjang? Iya, saya mau tebus. Pertanyaannya, siapa yang punya dunia dan isinya? Sehebat apapun orang nomor 1 di majalah Forbes paling kaya, tidak mungkin punya dunia dan isinya. Sementara ada banyak orang mengejar secuil dari dunia dengan menggunakan sarana dan fasilitas kesyirikan, pakai jasa dukun, paranormal, padahal hanya jual yang ringan-ringan di pasar, jual sayur pakai dukun. Ini para jemaah rahmat Allah. Ini nikmatnya kita. Jangan sampai berbuat syirik meskipun harus rugi barang dagangannya. Ini tidak, untuk meraih keuntungan yang kecil dan sedikit, datang kepada dukun, datang kepada paranormal. Muslim.
Ini para jemaah sekalian rahmati Allah. Oleh karena itu apa? Ayo kita bersama-sama ya sebagai bentuk nasihat untuk Allah. Sebagaimana Nabi bersabda, ad-dinun nasihah walahu thalatha. Qulna liman ya Rasulullah? Qala lillah wal kitabihi wali rasulihi wali aimatil muslimin wa ammatihim. Agama adalah nasihat. Sampai 3 kali. Untuk siapa ya Rasul? Untuk Allah, untuk Rasul, untuk kitabnya, untuk Rasulnya, untuk pemimpin-pemimpin kaum muslimin, dan untuk kaum muslimin semuanya. Apa maksud nasihat untuk Allah? Tauhid, keikhlasan, menjauh syirik, juga mendukung dan membela orang-orang yang memperjuangkan tauhid, bekerja sama dengan orang-orang yang mendakwahkan tauhid. Itu adalah nasihat untuk Allah. Sebagaimana penjelasan Ibnu Rajab Al-Hambali, Al-Imam An-Nawawi, dan yang lainnya. Ketika menjelaskan nasihat itu untuk Allah Ta'ala. Nah, di sini hadis ini, wa in kutilka, meskipun engkau terbunuh, enggak perlu, meskipun harus keluarin duit fotokopi 1 lembar, atau ngajak tetangga untuk ngaji tauhid. Korban apa? Korban perasaan. Diajak ngaji gak mau. Korban apa? Hanya korban ini. Ini tidak. Wa in kutilta, meskipun terbunuh. Wa in hurriqta, meskipun dibakar. Karena memang perjuangan itu apa? Perlu pengorbanan. Tadi, apakah kalian mengira surga begitu saja? Sebelum sampai datang kepada kalian, apa yang pernah dialami orang terdahulu? Mereka ada yang disiksa, diusir, ya. Kemudian apa lagi? Goncang. Sampai hatta yaqula ar-rasul wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah. Sampai orang beriman, Rasul dan orang beriman sampai berkata, karena apa? Karena beratnya ikhwan. Karena beratnya tanggungan, beratnya cobaan. Sampai berkata apa? Mata nasrullah, kapan pertolongan Allah datang? Ala inna nasrullahi qarib. Ingat, pertolongan Allah dekat. Pertanyaannya, apakah Ibnu Taimiyah tidak mendapatkan pertolongan Allah karena meninggal di mana? Di penjara. Sekarang berkata Ibnu Taimiyah, dapat pahala. Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ini para ikhwan, ya. Sehingga yang namanya pertolongan tidak harus perjuangan, perlu pengorbanan. Yang pasti kita harus mempertahankan tauhid, menjauhi kesyirikan. Ibnu Taimiyah mengatakan, coba dibalik semuanya. Kalau engkau penjarakan aku, itu adalah kesendirianku bersama dengan Allah. Kalau engkau usir aku, itu adalah piknik rehlahku di jalan Allah. Kalau kalian bunuh aku, itulah syahidku di jalan Allah. Padahal semua tidak enak. Tapi Allah kasih pandangan yang terbalik. Nah sekarang kita di hadapan apa? Dengan ekonomi elit, ekonomi sulit. Mungkin dengan partner-partner dalam kita berdagang mungkin tidak menyenangkan, barangkali tertipu. Dengan istri, kenapa engkau tidak pakai jenggot? Darurat Pak Ustadz. Apa? Nggak boleh sama istri. Ya bukan darurat itu. Ya. Berarti bukan istri soleha, bukan rezeki. Rezeki adalah istri yang soleha. Sabar ketika suami dulu bergelimang dengan yang haram, ya. Dan sebenarnya masih bisa bertahan hidup dan masih layak. Bukankah demikian? Nah, semua dari tergantung kacamata. Ini kita kalau berpikir dengan resiko-resiko perjuangan, resiko yang harus kita hadapi ketika kita ideal dalam mempertahankan kebenaran. Ketika harus kita berpegang teguh pada sunnah.
Sunnah itu bagaikan bara api, panas, dilepas, gelap, dipegang panas. Tinggal kita mau tetap berada dalam kegelapan atau panas berada dalam terang benderang. Panas di dunia, dingin di akhirat. Itu yang kita harapkan. Itu yang disampaikan pesan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ya, ini masih seperti saya ulang-ulang. Karena apa? Karena perkataan apa yang beliau sampaikan ini ya sungguh benar-benar memberikan apa? Memberikan inspirasi pada kita, ya. Ini ada orang yang berkata kepada Al-Hasan, "Wahai Abu Sa'id, apa yang harus kami lakukan kalau kami duduk bersama orang-orang yang menakut-nakuti kami?" Tadi Ibnu Qayyim menakut-nakuti kita. Jangan syirik, meskipun harus terbunuh, terbunuh. Meskipun harus terbakar, terbakar. Itu sudah dialami oleh orang-orang terdahulu. Kalau sekarang mungkin korban perasaan sama tetangga, sama keluarga, hanya tidak melakukan bid'ah, tidak nyaman sama tetangga, tidak sama dengan nyaman tidak keluarga besar. Korban-korban perasaan, belum korban jiwa, belum korban harta, belum korban darah. Ya. Apa kata Ibnu Qayyim ketika orang ini bertanya, ya? Kata Al-Hasan, bagaimana pendapatmu? Apa yang harus kami lakukan ketika kami duduk bersama orang-orang yang suka nakut-nakuti kami sehingga hati kami mau terbang? Nah, ini tadi beberapa hadis yang disampaikan oleh beliau. Terakhir ini saya ingatkan kembali karena penyakit ilmu itu lupa. Ya. Kamu harus tetap bertauhid, jangan syirik meskipun harus terbunuh, meskipun harus dibakar. Ini kan ditakut-takutin, kok begitu? Nah, ditanyakan kepada Al-Hasan. Apa kata beliau? Lebih baik duduk bersama orang seperti itu. Karena apa? Karena akan memberikan rasa aman kelak daripada duduk dengan orang, nggak masalah, nggak sholat ke masjid, nggak masalah, nangis begini, nggak masalah begini. Daripada seperti itu. Karena akan apa? Akan menjumpai rasa takut nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, di sini ikhwan sekalian rahmat Allah, ini juga mengandung pesan pada kita hadis ini, yaitu apa? Bahwa perjuangan untuk berada dan bertahan di atas kebenaran ada resiko. Ya. Sakit, pedih, perih, prihatin, jawabannya apa? Pasti. Iya. Ya. Rasul pun mengatakan, hatta yaqular rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Ya, sampai Rasul dan orang beriman pun Rasul berkata, saking apa? Saking beratnya perjuangan itu, saking beratnya cobaan itu, saking beratnya beban yang diterima, kapan pertolongan Allah datang? Ketahuilah, inna nasrullahi qarib, dekat. Ya. Kenapa? Istiqomah di atas kebenaran itu adalah pertolongan Allah Ta'ala. Ya. Istiqomah antum meninggalkan riba, pertolongan Allah. Istiqomah berbakti pada orang tua, pertolongan Allah. Istiqomah mencari yang halal, pertolongan Allah. Ya. Wala ta'uqqanna walidaik, kata Nabi, jangan kau durhaka kepada kedua orang tuamu. Wa in amaraka an takhruja an ahlika wa malik. Meskipun kedua orang tua itu menyuruh kamu untuk keluar pergi meninggalkan keluarga dan harta. Coba perhatikan di sini. Resiko orang tua tidak boleh kita durhaka. Kenapa? Sudah jelas perintahnya. Wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana imma yablughanna 'indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumu uffin wa la tanharhuma wa qul lahumu qawlan karima. Allah telah mewajibkan untuk bertauhid, jadi ibadah kecuali pada Allah Ta'ala, dan berbakti kepada kedua orang tua. Kalau keduanya atau salah satu dari keduanya sudah usia lanjut berada dalam pemeliharaanmu, jangan berkata ucapan dengan perkataan yang mulia. Durhaka. Ingat kisah Juraid. Ingat kisah Juraid. Sedang apa? Sedang sholat sunnah. Panggil ibunya. Dilanjutin ibu atau sholat lanjut.
Dia putuskan sholat lanjut. Ibunya marah. Ya Allah, semoga dia kena fitnah sebelum dia mati. Akhirnya apa? Kena fitnah, kena ujian. Jurat orang baik, cuman fikihnya ini. Nah ini fikihnya ini, nggak pakai fikih. Sholat sunnah, panggil ibu hukumnya apa? Wajib. Ini sholat sunnah, dia putusin sholat sunnah. Akhirnya apa? Ada seorang wanita hamil, gak punya suami, ditanya sama orang kampung itu, siapa yang ngambilin kamu? Tunjuk Juret. Juret, so alim, so baik, kok ternyata mengambil orang. Langsung dihancurkan tempat ibadahnya. Juret ahli ibadah, tapi tidak pakai fikih, hancur. Nah setelah hancur, ya wanita ini lahir, dipanggil sama Juret. Memang Juret orang baik. Ditanya, anak bayi, ini bayi juga bisa ngomong selain tadi ashabul ukhdud. Bapakmu siapa? Nunjuk, itu loh bapakku. Sampai pada siapa? Pengembala domba. Dia berzina dengan pengembala domba. Tapi wanita itu nunjuk Juret. Itu bentuk dikabulkannya doanya ibunya. Padahal berbuat baik. Tapi fikih yang wajib lebih utama. Ya. Kenapa? Itulah lebih disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in habba ilayya mimma aftaratuhu alaihi. Yang paling disukai Allah taala yang wajib. Tapi dikabulkan doanya. Ini para jemaah. Apalagi kalau sampai durhaka yang lain. Ini ditakut-takuti. Ya. Kalau kita duduk bersama orang yang suka menakut-nakuti dengan versi seperti ini, lebih baik daripada duduk bersama dengan orang suka memberikan rasa aman. Oh jangan khawatir, nggak apa-apa, orang tua. Urusan kecil itu. Tobat nanti gampang. Itu tobat urusan 60 tahun ke atas. Kita masih 30. Masih 20, ya, masih sekian. Maka duduk bersama dengan orang-orang suka nakuti di dunia ini atas maksiat-maksiat jauh lebih baik daripada orang suka ngasih rasa aman. Kenapa? Kalau kita duduk seperti apa yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, akan dapatkan rasa aman di akhirat. Bukankah Nabi menjelaskan orang durhaka salasun la yadkhulunal jannah wa la yanzurullahu ilaihim yaumal qiyamah al-aqu walidayh wal mar'atul mutarajjilatul mutasyabbihatul birrijal wad dayyus rawahu Dawud. Hadis ini beliau bahwa hadis ini jangan engkau durhaka kepada bapak ibumu meskipun seandainya bapak ibu itu nyuruh kamu tinggalkan itu anak dan istrimu, tinggalkan itu siapa? Hartamu. Apalagi kalau belum menjadi istri. Ya. Ingat kisah Nabi Ibrahim? Ketika Nabi Ibrahim datang kepada istrinya Nabi Ismail, istri itu menceritakan keburukan-keburukan Nabi Ismail. Kemudian Nabi Ibrahim pesan kepada istrinya agar mengganti palang pintu. Ya, Nabi Ismail paham maksudnya apa? Dicerai istrinya. Ya. Umar bin Khattab juga demikian. Namun para ulama mengatakan ya kalau bapak kita seperti Nabi Ibrahim. Kalau bapak kita namanya Pak Ibrahim, tunggu dulu, jangan sampai jadi korban istri. Kita lihat, terkadang subjektivitas ada. Paham di sini ya, ini fikihnya. Ya, namun di sini apa? Menunjukkan beliau contohkan berbakti pada orang tua itu sangat besar. Kalau seandainya harus meninggalkan, disuruh meninggalkan anak istrinya dan hartanya. Anta wa maluka li abika. Engkau dan hartamu milik ayahmu, milik bapakmu. Ini menunjukkan besarnya kewajiban berbakti pada orang tua dan besarnya bahaya dan dosa durhaka kepada kedua orang tua. Maka berbakti pada orang tua juga harus perlu pengorbanan.
Ini para ikhwan. Nah, kita ditakut-takuti. Kita berduduk bersama orang yang suka nakut-takuti begitu. Bukan nakut-takuti sama komunis, nakut-takuti sama ini politik semua. Nakut-takuti ini. Ya. Konsumsi 5 tahunan. Nakut-takuti ini, nakut-takuti itu. Ya, nakut-nakuti dengan corona. Rawa Abu Dawud. Tidak halal bagi orang muslim menakut-nakuti orang Islam yang lain. Versi takutnya beda. Paham di sini? Ya. Ini para ikhwan sekalian. Kalau nakut-nakuti kamu jangan durhaka pada orang tuamu. Karena itu merupakan dosa besar. Babani, muajjalani, uqubatuhuma fid dunya, al-uquq wal baghyu. 2 perkara siksanya itu disegerakan di dunia oleh Allah Ta'ala. Apa? Yang pertama durhaka pada orang tua, yang 2 perbuatan dolim. Segera, berarti ditakut-takuti kita. Ya. Bahkan bahasa takut-takut ada, ittaqud dulma, fa inna dulma dulumat yaumal qiyamah. Takutlah kepada kedoliman, karena kedoliman merupakan kegelapan pada hari kiamat. Nah, ketika kita ditakut-takuti dengan kedoliman, nampak di dunia seperti cahaya. Oh, dolim, merampok senang, nipu senang, bohong senang, begini senang semua. Seperti lampu terang karena senang. Tapi pada hakikatnya kelak dari kiamat zulumat, kegelapan. Oleh karena itu kita di sini ayo bertahan, jangan zina, ayo bertahan, jangan durhaka, ayo bertahan, jangan mencuri, ayo bertahan, jangan bohong. Untuk apa? Enggak senang semua. Orang bilang jujur sekarang bisa mati terbujur. Tapi nanti jangan jadi apa? Jadi penerang. Sehingga memberikan ketenangan dan keamanan. Lebih baik duduk bersama dengan orang-orang seperti itu. Tapi insya Allah para ikhwan, para jamaah sekalian, para pemirsa Roja TV, pendengar Radio Roja, ketahuilah ya bahwa Allah Ta'ala akan memberikan penjagaan kepada hambanya yang bertakwa kepada Allah. Ihfadillah yahfadka. Jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Termasuk juga dengan apa? Dengan kehidupan dunia ini. Justru sangat banyak sekali orang yang bertakwa kepada Allah Ta'ala dengan dunianya. Orang yang mengabdi kepada Allah dengan hartanya. Sehingga dia tetap bisa menikmati hartanya dengan di atas ketakwaan kepada Allah. Tidak selalu. Kemudian apa? Terhimpit. Kalau orang mau baik, gak nyaman. Mesti sengsara. Itu hanya perasaan kita sebenarnya. Perasaan. Nah, tapi ketahuilah orang mau buat baik pasti harus berjuang. Dan perjuangan pasti ada pengorbanan. Nah ini, kalau kita melihat dengan hidup seperti itu, insya Allah bergairah hidup itu. Nikmat hidup itu. Kita akan rasakan. Ya, seakan-akan kurang waktu. Dan kita minta dipanjangkan umur, amalnya baik. Ya, khairun nas man tala amruhu wa hasunah amaluhu. Ya, sebaik-baik manusia, panjang umur, amalnya bagus. Wa syarrun nas tala amruhu wa sa'a amaluhu. Seburuk-buruk orang, umurnya panjang, dosanya banyak, bertambah. Buruk amalnya. Nah, kalau kita perhatikan antum, semua perhatikan. Kalau antum kita semua rajin cari ilmu, rajin beramal, pasti akan merasa kekurangan waktu. Sehingga tidak menggunakan waktu untuk kosong main game. Ya, pasti dipakai untuk baca. Seandainya di sini banyak informasi yang baik-baik. Ya, kalau tidak jadi setan gepeng ini, bermata dua ini, bisa bermata dua. Kalau yang harus sebagai ini bagian baik, ada apa namanya ceramah-ceramah para ulama, ceramah-ceramah para asatidzah. Banyak artikel-artikel yang baik. Sama mau di mana di halte karena sibuk, tuh ya share headset. Ya kalau udah headset gini-gini kepalanya, nggak mungkin orang ceramah dengan goyang-goyang begini. Kalau mantul-mantul begini mungkin. Udah begini pasti joget. Kan begitu. Nah ini Ibnu Qayyim mengambil pelajaran itu, dibawa berapa hadis sudah ini. Berapa kali pertemuan sudah. Sampai hadis ini. Ya, sampai jangan durhaka pada orang tua.
meskipun seandainya keduanya nyuruh meninggalkan kamu dari hartamu dan keluargamu. Wala tatrukanna salatan maktubatan muta'ammidan. Jangan engkau tinggalkan salat wajib ya dengan sengaja. Sengaja. Bukan sengaja tertidur enggak apa-apa. Ya. Man nama 'anis shalah aw nasiha fal yusalliha idza dzakaruha. Orang tertidur atau lupa salat ketika ingat. Enggak masalah. Nih, yang masih tidur mungkin karena capek sekarang ini di rumah. Terbangun jam 7 salat, enggak ada masalah. Tapi harus sengaja. Nah, jangan. Kenapa? Fa inna man taraka salatan maktubatan muta'ammidan faqad bari'at minhu dhimmatullah. Orang yang meninggal salat wajib dengan sengaja, maka dia lepas dari tanggungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama salat asar. Man taraka salatal asri faqad habitu amaluhu. Ya. Hadis ini dihasan oleh Syekh Abdul Adim Al-Badawi, dibawa dalam kitab ya, yaitu kitab apa itu? Al-Wajiz fi Sunan Al-Kitab Al-Aziz. Barang siapa meninggal salat asar, gugur amalnya. Ada ulama mengatakan gugur semua, ada ulama mengatakan gugur amal di hari itu. Jangan tinggalkan salat, terutama salat asar. Salat asar orang kerja tanggung, salat asar orang tidur tanggung. Salat wajib jangan tinggalkan. Masalakakum fi saqar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kenapa kamu tidak masuk neraka saqar? Ya, dulu kami enggak sholat. Ya. Muru auladakum bis-shalah wa hum abna sab'u sinin. Wadribuhum 'alaiha wa hum abna asyur sinin. Nabi bersabda, suruh anak-anak kalian sholat ketika sudah umur 7 dan pukul mereka kalau tidak mau ketika umur 10 tahun. Bukan KDRT para jamaah mukul anak-anak, tapi mukulnya apa? Sebagaimana orang Arab, pepatah Arab mengatakan, darabtu waladi ta'diban la ta'ziba. Aku pukul anakku ta'diban, sebagai pelajaran, la ta'zib, bukan sebagai adab penyiksaan, bukan. Jadi takut-takuti. Dikasih iming-iming sholat, nanti ya kasih ini. Ya itu, sholat. Supaya apa? Tidak menjadi orang yang biasa mendengar sholat. Ya. Fa khalafa ba'dahum khalfun adha'us shalah wa tabu'u syahawat fasawfa yalqauna. Oh iya, lalu mereka meninggalkan generasi-generasi yang menyia-nyiakan sholat, ya, dan mengikuti syahwatnya belaka, sehingga kami lemparkan ke dalam api neraka. Berarti ini punya kewajiban sebagai walinya. Kita sebagai wali, muru auladakum, yang diperintah kita bapak-bapaknya ini, suruh anak-anakmu sholat. Nah ini para jamaah rahmat Allah. Ini semua adalah rasa takut, ya. Jangan kamu minum minuman keras, karena minum keras itu ra'su kulli fahisyah. Ada orang berjudi, ada orang yang berzina, ada orang yang mabuk. Judi dengan judinya, zina dengan zinanya, mabuk, udah mabuk, habis itu judi, habis itu zina, membunuh. Makanya ra'su kulli fahisyah. Karena sudah teler, ngomongnya juga enggak karuan. Kadang dia sampai membunuh orang. Banyak kasus-kasus pembunuhan apa? Mabuk. Ini ya. Hati-hati dengan perbuatan maksiat. Karena maksiat itu akan menghalalkan murkanya Allah. Mungkin sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan saya kembalikan kepada ikhwah yang ada di studio. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walitafaddal mashkuran. Ya Ustaz, barakallahu fikum, jazakallahu khairan. Terima kasih atas bimbingan dan pelajaran yang bermanfaat yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga dapat menambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semuanya. Berikut kami akan berikan kesempatan untuk Anda yang bertanya melalui telepon maupun pesan singkat. Kami bacakan terlebih dahulu di pesan singkat yang telah masuk dari seorang ibu yang bertanya. Bismillah. Assalamualaikum Ustaz. Ana sering bertengkar dan menentang suami.
saat mendapati beliau dengan kalapnya memukul anak Ana, yaitu anak tiri. Beliau enggan diselisihi tindakannya dan menyuruh Ana diam saja. Ana tidak bisa diam melihat anak Ana dipukuli hingga memar-memar, sedangkan usianya baru 8 tahun. Sedangkan jika Ana melerai, suami Ana marah dan murka. Bagaimana sikap terbaik Ana dalam hal tersebut agar mendapatkan solusi yang terbaik, khususnya buat anak Ana? Silakan. Yang pertama perlu dipahami, dari pertanyaan ini ada seorang istri yang mengeluhkan dan tidak terima suaminya memukul anaknya. Anak di sini anak bawaan dari istri, alias anak tiri dari suami itu. Pertama, anak itu masih ada bapaknya atau tidak, ya, anak yatim atau tidak, ya. Kalau berpisah seorang istri sama suami, maka kalau masih kecil di bawah 7 tahun itu pengasuhannya adalah ibunya, ya. Dan kalau sudah kawin lagi, maka pengasuhannya kembali kepada bibinya, kecuali suaminya ridho bersama dengan dia. Dan tetap tanggung jawab nafkah dari suami yang pertama tadi, ya. Kalau dia yatim, maka kesempatan sebenarnya bagi suami yang baru untuk mengasuhnya. Nah, ini yang harus didudukkan, karena tidak sedikit pemahaman yang keliru ketika seorang menikah, ya, wanita itu punya anak sampai 5. Ada orang yang mau menikahi, jadi tanggung jawab suami yang kedua, yang berikutnya. Tidak benar, bukan. Ya kalau begitu orang semua mau kawin, tinggal gitu saja. Dosa itu bapak yang pertama, dia wajib berikan nafkah sampai kapanpun. Wajib. Kecuali tidak mampu, nah baru tergantung kepada kebaikan suami yang baru tadi. Kalau suami nggak ridho, ya nggak boleh. Ini secara hukum, ya, secara hukum. Kalau ridho bersamanya nggak ada masalah, ya. Kalau perempuan jadi mahram dengan bapak tirinya, ya. Nah oleh karena itu saya tidak langsung jawab, karena mungkin nanti bisa salah paham kalau langsung dijawab, ya. Nah sekarang tinggal kenapa kau dipukul, ya, kenapa kau dipukul, apa alasannya, sementara sudah ridho bersama dengan dia. Kalau masih ada bapaknya yang salah, harus bersama dengan bapaknya, ya. Kenapa kau dipukul, apakah ada kesalahan-kesalahan yang syar'i dan sudah dia bersedia untuk memberikan nafkah dan mendidik? Bukan kewajiban suami kedua ngasih nafkah, paham ini. Tapi kalau anak yatim, kesempatan sebenarnya, meskipun bukan kewajiban, kesempatan, ya, berbuat baik. Karena kewajiban tetap kepada walinya, bapaknya, ya, entah kakeknya, pamannya, dan seterusnya, ya. Tapi ketika dalam kita sudah terima, itu kebaikan tersendiri bagi suami, kebaikan, pahala besar, karena membantu dan menolong. Nah ketika dipukul, sebabnya apa? Ya, kesel tanya Ustaz, karena apa? Bapaknya gak ngurusin, ya, ya kesel, ya masuk akal, ganggu hubungan ibu sama bapaknya misalkan, lagi di kamar diketok-ketok mau digedor-gedor, ya. Nah, lihat sebabnya dulu, ya. Dan kalau memang sudah berada dalam pemeliharaannya tersebut, sudah dibina, kemudian juga dikasih nafkah sama bapak tirinya, padahal bukan kewajiban dia. Kalau seandainya pukulnya dalam rangka untuk mendidik karena nggak mau sholat, ya direlakan. Tapi jangan sampai menyiksa. Tapi kalau tanpa sebab, ya tentu tidak boleh. Namanya tanpa sebab, dolim, meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya. Ya, demikian. Ini harus didudukkan. Kalau tidak bisa timbul salah paham. Tapi yang banyak terjadi, entah apa sebabnya, kita tidak tahu. Yang pasti banyak terjadi sampai anak kecil 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sampai meninggal.
Nah, ini. Ya, ya mungkin kesel karena ketanggungan barangkali begitu barangkali ya, ketanggungan nafkah, kesel dia sendiri untuk nafkahin agak berat. Ada nggak yang begitu? Tanya sama antum yang ada di sini. Ada tidak yang begitu? Hewan? Jawab, ada tidak begitu? Bapaknya kawin lagi, ninggalin anak sama istrinya 3 orang, istrinya kawin lagi bersama ayah tirinya. Ayah tirinya kerjanya pas-pasan. Ini ditinggal nggak dihiraukan. Ada nggak begitu? Itu yang kasihan wanita Indonesia itu. Dolim, wahai para bapak. Kita sebagai bapak jangan begitu. Nggak boleh. Ya pantas saja kalau kadang-kadang kesel. Udah nafkahin anaknya orang nggak ikut bikin, ngasih makan. Nah, kan kesel. Nah, tapi ingat, kalau kita sudah melihat dari wah ini kesempatan, ini kok ditinggal, masa ditelantarkan. Bapaknya juga gak ngurusin, omnya paman-paman sebagai ahli, sebagai wali gak ngurusin. Sementara antum bisa. Orang bilang kalau senang ibunya ya senang anaknya lah, kan gitu. Itu perkataan ya, bukan dalil. Artinya kesempatan untuk berbuat baik, kesempatan, silahkan, nggak ada masalah. Ya. Demikian. Nah, dia lihat apa sebabnya, ya, dipukul tadi. Ibu tidak rela dan tidak ini ya wajar. Wajar, jangan kan dipukul oleh bapak tiri, oleh bapak asli saja dipukul tetap itu sedih. Tetap bahkan bisa nangis orang ibu, ya. Demikian. Tapi kalau alasannya benar, sudah diterima di rumahnya, disiap dibina, dididik, dipelihara, dikasih nafkah. Kalau hanya sekedar dicolek dikit, ya sabar. Itu namanya dididik. Tapi kalau sampai pada kekerasan ya dikasih nasihat dengan cara yang baik. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Barakallahu fikum Ustaz, jazakallahu khairan. Berikutnya kami akan berikan kesempatan bagi Anda yang ingin masuk bertanya via telepon. Silahkan, kami tunggu pertanyaan Anda. Halo. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dengan Bapak siapa? Di mana? Di Tangerang. Bapak, mohon maaf. Dengan siapa di mana? Dengan Pak Ahmad di Tangerang, Ustaz. Silakan Pak, diperjelas ya Pak ya. Langsung fokus ke pertanyaannya langsung. Ya. Ya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Mau bertanya bahwa dosa syirik itu tidak diampunkan oleh Allah. Nah, riya dan sombong adalah termasuk syirik kecil kalau nggak salah. Ini apakah bisa tidak diampuni oleh Allah gitu? Baik. Itu aja singkatnya. Ya, terima kasih Pak. Jazakallah khairan. Oh iya. Silakan Ustaz. Betul, syirik ada 2, syirik besar, syirik kecil. Syirik besar ya itu bisa menggugurkan semua amal. Kalau belum bertobat, tempatnya neraka selama-lamanya. Ya, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Kalau kamu syirik, gugur semua amalmu dan kamu termasuk orang yang rugi. Dan kalau meninggal belum minta ampun, neraka selama-lamanya. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak mengampuni orang-orang yang mati syirik dan mengampuni dosa selain itu bagi siapa yang Allah kehendaki. Adapun syirik kecil, ya, kalau syirik besar itu kalau belum minta ampun, dia bisa keluar dari Islam. Kalau minta syirik kecil tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam, tapi menggugurkan amal-amal ibadah yang dia syiriki. Ya, Nabi bersabda, Allah berfirman, "Ana agna syuraka 'ani syirki man amila amalan asyraka fihi ma'i ghairi taraktuhu wa syirkahu." Rawahu Muslim. Aku zat yang tidak butuh sekutu. Barang siapa yang beramal disekutukan dengan selain diriku, aku tinggalkan dia dengan sekutunya. Nanti disuruh, coba kamu datang kepada orang yang kamu sekutukan. Nah, maka apa yang tidak diampuni di sini? Yaitu hangus amalnya, amal ibadah yang dia syirik. Saya kasih contoh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kalau amal itu bersambung, gugur semuanya. Kalau amal itu terputus tidak bersambung, gugur yang dia syirik. Apa contohnya? Syekh Utsaimin memberi contoh sholat. Allahu Akbar. Rakaat pertama ikhlas. Rakaat kedua ada calon mertua. Allah begini, Akbar begini. Ya. Nah ini kalau dia
Sholat pertama ikhlas, rakaat kedua riya, juga yang pertama. Kalau tidak minta ampun, kalau segera minta ampun, yang kedua diampuni, yang pertama terjaga. Kalau minta ampun, ini amal bersambung. Kalau amal terputus seperti apa? Sedekah. Ini contoh Jamaah Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin. Sedekah. Sedekah hari ini 5 juta, ikhlas. Orang dengar satu RT, Masya Allah ya 5 juta ya. Wah Masya Allah, wah dengar. Kalau 5 juta satu RT, gimana kalau 10? Mungkin satu RW ini. Nah, hari 10 tidak ikhlas. Maka apa? Maka yang 5 juta diterima, yang ikhlas tadi karena terputus. Tapi yang tidak ikhlas ini yang tidak diterima. Kecuali minta ampun kepada Allah Ta'ala. Ya, demikian. Allahu a'lam bishawab. Mungkin cukup sampai sini akhi ya. Fadal Ustaz, barakallahu fikum. Karena terbatasnya waktu, kami mohon ihtitam dari Ustaz. Fadal Ustaz. Ya, semoga Allah Ta'ala menjaga kita. Semoga kita dapat taufiknya. Semoga Allah Ta'ala senantiasa merahmati kita. Itu yang kita harapkan. Banyaklah kita berdoa di zaman-zaman yang penuh dengan ujian. Dijaga tauhid, dijaga sunnah, dijauhkan dari syirik dan bid'ah, dijaga ketaatan, dijauhkan dari perbuatan maksiat. Segera mohon ampun kalau sudah terjatuh. Jangan merasa suci, jangan merasa baik. Hendaklah banyak merasa dosa, banyak merasa kekurangan, sehingga kita tetap berharap akan ampunan dan rahmatnya. Demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.